Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam bahagia, dan semangat menjalankan aktivitasnya untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Tentu senang sekali rasanya saya Fiorena Ciretno dapat kembali berjumpa di hadapan Anda dalam program spesial kita sore hari ini, program Ngobrol Sehat, edisi 3 Mei 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik dan perlu kita perbincangkan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Vio tidak sendiri, sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur. Ada dua narasumber yang tentunya akan berbincang banyak hal tentang satu isu yang tentunya perlu kita kawal, karena ini adalah isu kesehatan yang memang menjadi PR bersama bagi kita semua, bukan hanya pemerintah dan juga yayasan, tapi tentu kita harus berkolaborasi bersama-sama. Nah, untuk itu tema kita hari ini, kabar gembira untuk penderita TB. Bersama narasumber kita ada Bapak Kasri Riswadi selaku Ketua Yamali TB Sulawesi Selatan, dan juga ada Ibu Nurani SKM MKes selaku Wasor atau pengelola program TBC Dinkes Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Pak, Ibu, selamat sore. Assalamualaikum. Iya, boleh cek sound, Bu? Ya. Harus agak bersemangat dong, Bu. Oke. Ya. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat, baik. Baik. Aktivitas akhir-akhir ini disibuki dengan apa nih, Bu? Setelah Lebaran aktivitas kita banyak dengan agenda-agenda kegiatan program. Karena setelah Ramadan, ya kegiatan kita banyak terkait dengan kegiatan TB-SO, TB-RO, TB-HIV, TB-DM, dan TB kolaborasi layanan lainnya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bu, ya. Kita beralih ke Pak Kasri dulu. Pak Kasri, View panggil Pak Kasri aja ya. Karena pasangan Pak dan Ibu ya. Oh iya. Pak Kasri, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Aktivitasnya? Sehat. Ya, aktivitas ya lancar. Ya, aktivitas setelah Ramadan, setelah Idul Fitri ini tentu ya harus lebih intens, harus lebih semangat lagi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Ya, tetap ya untuk kalau kita dari sisi Yamali itu komunitas, ya kita tetap ya semangat menggelorakan semangat TOS TB, ya temukan obati sampai sembuh. Oke, TOS TB ya? TOS TBC, temukan obati sampai sembuh TBC. Sampai sembuh TBC. Nah, kita pasti perlu perkenalan terkait Yamali dulu nih, ya. Pak, mungkin awam didengar, maksudnya masih jarang, tapi dalam kesempatan hari ini boleh disampaikan langsung nih oleh Ketua Yamali TB Sulsel. Silakan. Iya, jadi ya kita Yamali itu singkatan dari Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis. Ya, jadi ya Yamali TB ini sebenarnya ya kalau dari sisi usia ya masih sangat muda. Ya, karena kita ya hadir sebagai sebuah komunitas atau sebuah yayasan itu pada tahun 2020. Ya, di saat pandemi lagi tinggi-tingginya, lagi naik-naiknya. Ya, kemudian ya latar belakangnya, tapi ya kita walaupun ya hadirnya tahun 2020, tapi sebetulnya ya jauh hari atau jauh waktu sebelumnya kita sudah ya beraktivitas juga. Ya cuma legalitas saja yang memang kita ya legalkan yayasan ini hadir di tahun 2020. Tapi sebelum itu kita tergabung melalui ya komunitas peduli TB juga. Ada namanya kelompok masyarakat peduli tuberkulosis. Ya, kemudian ada namanya TB Care Aisyah. Nah, jadi kita selama ini ya beraktivitas melalui TB Care Aisyah Sulawesi Selatan. Ya, kemudian kelompok masyarakat peduli TB. Ya, tapi kemudian ya per akhir 2020 itu TB Care Aisyah yang ya saat itu sebagai pemegang program atau pengelola program TB komunitas di Sulawesi Selatan berhenti, ya sehingga kami yang sebelumnya bergiat di TB Aisyah ya mendirikan yayasan ya supaya ya semangat kita, gairah kita ya tetap bisa tersalurkan seperti itu. Ya jadi ya semangatnya Yamali TB ini adalah ya semangat pemberdayaan ya dan semangat saling memanusiakan. Dan tentunya ada tagline-nya. Tagline ya kolaborasi masyarakat sipil untuk Indonesia bebas tuberkulosis. Untuk Indonesia bebas tuberkulosis. Nah, berarti tadi Pak Kasir sendiri sudah mengatakan bahwa memang sebelum adanya Yamali ini sudah tergabung dan bergabung juga di satu sebagai pegiat TBC komunitas. Itu di tahun berapa, Pak?
ya kalau untuk TB ya sendiri kan sudah lama secara program, tapi saya secara pribadi sendiri itu mulai aktif dalam kegiatan program TB tahun 2016. 2016. Ya, saat itu sebagai ya bagian advokasi. Ya, jadi ini menariknya di program TB komunitas. Ya, kita sebenarnya tidak berlatar belakang ilmu kesehatan. Ya, kalau Ibu Ani ya karena di Dinas Kesehatan itu kan ya regulasinya mungkin ya seperti itu. Seperti itu. Ya, tapi kita hadir dari sisi komunitas. Ya, sehingga di dalam komunitas itu ya latar belakangnya beragam. Iya, betul. Ya, misalnya ada apa saja nih? Ya, saya latar belakangnya hukum. Guru. Oh, guru. Ya, latar belakangnya pendidikan. Ya, latar belakangnya humaniora. Ya, tapi kemudian ya pernah terlibat dalam kegiatan ini, ya tertarik dengan isunya dan ya ternyata bukan hanya ya daya tarik, tapi memang ada hal-hal yang ya cukup mencengangkan terkait dengan TBC ini. Ya, sehingga akhirnya kita ya melebur di situ dan ya mungkin awalnya hanya ya beraktivitas biasa, tapi pada akhirnya melebur. Ya, dari 2016 sampai per tahun ini ya mendirikan yayasan, mengelola yayasan ya untuk ini. Ya, karena kan ya persoalan TBC di Indonesia ini bagi kita ya saya kira kalau terkait dengan datanya ada nanti di Dinas Kesehatan bisa dipaparkan oleh Ibu Ani. Ya, tapi ya kalau persoalan TBC ini ya sangat mencengangkan memang. Ya, pertama ya secara global, nanti sebentar mungkin akan dipaparkan sekali lagi. Secara global kita ini ya tidak pernah keluar dari 5 besar. Ya, jadi semenjak saya bergabung tahun 2016 itu secara global peringkat kita Indonesia sebagai penyumbang kasus TBC tertinggi itu kalau bukan urutan kedua, urutan ketiga. Ya, tahun lalu urutan ketiga. Ya, per tahun ini urutan kedua lagi. Ya, kita tidak tahu kalau ya kita ya masih seperti ini, bisa jadi ya 1-2 tahun yang akan datang kita sudah berada di urutan pertama. Ya, tentu kan ya secara ranking tinggi, tapi ya secara ranking sebagai penyumbang ya orang penyakitan kan tidak bagus di mata global. Jadi negatifnya juga. Negatifnya tapi kalau juga. mungkin pertanyaan dari Tribuners penasaran juga nih, kalau Pak Kasil sendiri mungkin punya ini, apakah panggilan hati begitu untuk bergabung bersama yayasan ini terkait TBC juga ini, atau mungkin ada alasan tersendiri? Ya, pertama memang alasan kemanusiaan kita. Ya, jadi ya dari awal ya saya kan tadi menyebut bahwa kita ini ya titik berangkatnya di TB Aisyah. Ya, Aisyah itu ya organisasi perempuannya Muhammadiyah. Ya, yang kebetulan Aisyah pada saat itu sangat konsen untuk ya program penanggulangan tuberkulosis. Ya, jadi kita ya sebagai anak-anak mudanya ya dipanggil untuk membantu ibu-ibu Aisyah di situ ya dalam hal di lapangan. Ya, dan di pengalaman lapangan itu banyak sekali ya hal-hal yang kita peroleh, hal-hal yang mengiris hati. Misalnya ya orang TBC ini ya walaupun TBC ini ya bisa menyerang siapa saja. Ya, tapi ya yang paling banyak terdampak TBC ini itu adalah orang-orang dengan ya ekonomi ya mohon maaf ya ekonomi ekonomi ya menengah ke bawah. Ya, dan ya kalau ekonomi menengah ke atas ya mungkin bisa berobat secara mandiri. Ya, kemudian secara literasi juga mungkin ya dapat membimbing dia untuk patuh berobat. Ya, tapi ya untuk masyarakat yang ya pinggiran lah ceritanya atau yang ekonomi menengah ke bawah ya itu ya kesulitannya, walaupun ya obat TBC ini gratis ya itu yang kita sosialisasikan, tapi ternyata persoalan TBC ini bukan hanya sekedar ya obatnya ini ada atau tidak. Ya, tapi pertama misalnya ya bagaimana mereka mengakses obat, ya bagaimana mereka ya sementara berobat juga harus ya berusaha untuk mempertahankan kehidupannya. Ya, karena ini kan orang TBC imunitasnya menurun. Ya, saya sangat miris saya menjumpai ya seorang kepala rumah tangga yang kena TBC, ya seorang buruh ya di Pasar Panampu tidak bisa beraktivitas. Ya, ditinggalkan oleh istrinya, diasingkan oleh keluarganya, ya dan ya hampir ya semangat hidup tidak ada lagi di situ. Kader-kader kita atau relawan-relawan kita melakukan pendampingan di situ. Ya, dan ketika ya si penyintas ini bangkit, ya di situ kira-kira yang ya menjadi ya sesuatu yang ya menjadi energi bagi kita. Ya, bahwa ya orang yang sebelumnya terpuruk ya berkat kehadiran kita untuk ya mensupport, memberikan semangat, pada akhirnya bangkit dan bisa beraktivitas kembali. Jadi ya spiritnya di situ kita berbagi, ya kita berbagi energi, ya berbagi
kebahagiaan dan seterusnya. Jadi memang poin utama dan pentingnya ini adalah bagaimana rasa kemanusiaan itu titik tumbuh berangkatnya dan nilai-nilai kemanusiaan. Iya betul, dari diri sendiri begitu. Iya. Nah, mungkin sebelum kita beralih ke narasumber kita, ada pertanyaan juga yang perlu Vio tanyakan dan pasti juga Tribuners penasaran nih. Untuk Yamali sendiri ini sudah ada di mana saja nih, Pak? Ya, kalau untuk Yamali sendiri karena kan kita ya di Makassar berdirinya dan ya jadi ya kita ini untuk saat ini memang ya wilayahnya baru di wilayah Sulawesi Selatan. Ya itu pun di Sulawesi Selatan kita belum menjangkau semua daerah. Ya tapi paling tidak untuk yang memang betul-betul kita hadir di situ ya relawan-relawan kita, kader-kader kita, ya pendamping-pendamping pasien, ya fasilitator pasien dan lain sebagainya. Ya itu kita ya sudah ada di 9 daerah di Sulawesi Selatan. Ya, misalnya kalau disebut kayak yang tinggi-tinggi kasusnya ya, ya kayak Makassar, Goa, Maros, ya Sidra Pinrang, kemudian Bone, Wajo, Jeneponto dan Bulukumba. Ya. Baru ada 9. Ada 9. Apakah mungkin nanti akan ada penambahan lagi? Iya, kita selalu ya berupaya untuk ya menambahkan. Karena ini kan menyesuaikan juga dengan SDM kita. Nah, kalau berbicara tentang SDM, mungkin hingga saat ini yang tergabung untuk Sulawesi Selatan, dalam hal ini kan Sulawesi Selatan berarti mencakup kabupaten yang ada juga. Berarti total ada berapa personil atau anggota Yamali? Ya, kalau anggota ini kita beragam juga ya, karena kan ya perannya berbeda-beda juga. Ya, karena kita komunitas, kita unsur masyarakat yang saya sebut tadi sebagai suatu keunikan. Ya, kalau ya dari sisi di lapangan, pertama kita punya namanya kader TB komunitas atau relawan. Kalau di luar kan ada misalnya kader Posyandu, kader KB dan lain sebagainya. Kita ada kader TB. Ya, jadi kader TB ini tersebar di ya hampir semua puskesmas. Ya, kalau di 9 daerah ini secara estimasi ya untuk yang sudah kita latih, ya jadi kader-kader itu ya sah sebagai kader kita ketika memang ya kita melakukan perekrutan dan kita memberikan pelatihan bagi mereka. Ya untuk yang sudah kami latih yang tercatat sampai saat ini ada sekitar ya 510 ya kader di 9 daerah itu. Dan tentunya selalu mengharapkan ada penambahan SDM juga ya. Jadi kader ya untuk upaya penemuan kasus, sosialisasi, edukasi di masyarakat, ya mencari kasus. Oke, terima kasih Pak Kasri. Tentu kita akan menanyakan banyak hal lagi, tapi kita beralih ke Ibu Ani dulu. Ibu, tentu kan tadi Vio di awal sudah mengatakan bahwa Ibu Ani ini selaku wasor atau pengelola program TBC untuk Dinas Kesehatan Provinsi, maksudnya dalam Dinas Kesehatan. Nah, bagaimana kronologinya Bu hingga bisa terpilih menjadi wasor atau pengelola program ini? Tentu kita pengen tahu juga nih. Kalau saya sendiri bergabung di program TB itu sejak tahun 2011 Februari. Nah, awalnya itu karena panggilan dari teman, karena wasor kami itu berpindah ke program lain, jadi terjadi kekosongan, maka dipanggil lah. Dan kebetulan saat itu ada pelatihan wasor TB, maka sejak saat itu bergabung dari 2011 sampai sekarang di program TB. Kalau kami lihat dari 2011 perkembangan program TB itu selalu ada update setiap tahun. Nah, untuk saat ini fokus program kita di tahun 2023 itu fokus di infeksi laten TBC, pemberian terapi pencegahan tuberkulosis, program public private mix, kemudian dengan TB kolaborasi layanan. Nah, itu jadi dengan harapan bahwa kita akan mencapai eliminasi TB 2030. Nah, tadi sudah disinggung oleh Pak Kasri bahwa situasi kita di level global saat ini kita yang berada di posisi kedua setelah India. Karena perkiraan kita sekitar ada 969.000 pasien TBC yang diperkirakan ada di seluruh Indonesia. Nah, makanya kenapa kami harus berkolaborasi dengan misalnya Yamali, kemudian teman-teman di semua kabupaten kota harus bergerak secara aktif, kemudian bersama-sama dengan lintas sektor yang lain, karena memang target kita adalah harus eliminasi 2030. Nah, untuk tahun 2022 data kami di program TB itu target penemuan kita baru 60%. Yang ditargetkan secara nasional itu harusnya 90%.
Jadi target yang sudah ditentukan itu adalah 35.210 orang pasien TBC yang ada di Sulawesi Selatan. Tetapi yang ditemukan baru sekitar 21.167 orang. Nah, sisanya sekitar 14.000 itu masih ada di mana-mana berkeliaran. Nah, inilah yang harus kita cari supaya pasien TBC ini tidak menularkan lagi di masyarakat. Nah, inilah menjadi PR kita. Masih ada sekitar 14.000 pasien TBC yang kita belum tahu di mana rimbanya. Nah, itulah makanya berbagai pengembangan program kita lakukan untuk mencari yang tidak terdeteksi tadi. Jadi sekarang kita lagi gencar-gencarnya juga pengembangan public private mix yang pertama. Nah, itu sasarannya adalah bagaimana kita berjaring dengan rumah sakit swasta, klinik swasta, kemudian dokter-dokter praktek mandiri. Karena kan selama ini yang melaporkan pasien TBC-nya itu sebagian besar dari rumah sakit pemerintah, kemudian dari puskesmas, yang selama ini rutin melaporkan. Bukan swasta ya? Iya. Nah, ada juga sebagian rumah sakit swasta, tapi belum semuanya. Makanya target kita adalah pasien yang tadi yang belum ditemukan mungkin sebagian besar ada di sektor-sektor swasta ini atau dokter-dokter praktek mandiri. Mungkin mereka sudah diberikan pengobatan tetapi belum terlapor di program. Seperti yang dikatakan itu Pak Asri kondisinya. Iya kan mungkin ada yang pengobatan secara mandiri betul. Tapi tidak dilaporkan. Tidak terlapor. Ternyata kan harus dilaporkan juga ke dinas kesehatan. Iya, harus terlaporkan. Jadi mau pakai obat program ataupun mau pakai obat misalnya dari asuransi atau yang dibeli sendiri tetap harus terlaporkan. Jadi seperti itu kondisinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kita juga bagaimana pengembangan kolaborasi TB layanan, TB-DM. Jadi semua penyandang DM harapannya adalah di screening juga TB-nya. Jadi walaupun mereka tidak memiliki gejala TB, tidak ada batuk-batuk, itu tetap harus kita periksa karena jangan sampai ada kuman TB dorman di dalam tubuhnya pada saat dia DM ini akan memicu akan menjadi TB aktif. Nah, itu kemudian yang berikutnya ada juga namanya kolaborasi TB HIV. Jadi semua orang dengan HIV/AIDS itu kita juga harus periksakan, periksa TB-nya karena sebagian besar orang yang dengan HIV itu setelah diperiksa memang TB-nya itu ada HIV. Demikian pula pasien TBC kita testing HIV itu ada juga yang HIV. Kalau dari data kami di tahun 2022 dari 21.000 itu pasien TBC yang kita testing HIV, ada 400 orang diantaranya itu orang dengan HIV/AIDS, positif HIV-nya. Jadi itulah salah satu juga strategi penemuan kita. Jadi bukan hanya teman-teman hanya menunggu di layanan, tetapi kita harus berkolaborasi dengan teman-teman di program-program yang lain. Jadi mungkin ada tetangga mungkin yang tahu secara tidak langsung ada gejala begitu yang kelihatan kan, walaupun memang sebenarnya gejala itu tidak nampak, tapi mungkin ada juga beberapa orang yang nampak juga ketika batuk-batuk mungkin seperti itu ya Bu? Kalau secara umum sih sebenarnya gejala TB itu kita lihat yang paling utama itu adalah batuk berdahak. Ya karena yang kita mau periksa untuk memastikan dia TB atau tidak adalah dari dahaknya. Nah kalau misalnya ada seseorang dengan batuk berdahak 1 minggu sampai 2 minggu, nah itu perlu kita curigai apakah dia masuk terduga TB atau tidak. Ya, jadi di samping batuk berdahak, kemudian gejala khas yang lainnya adalah keringat malam di malam hari walaupun tanpa aktivitas. Nah itu adalah salah satu ciri khasnya juga untuk TB dewasa. Nah kemudian kadang juga disertai dengan sesak nafas, kemudian batuk darah. Nah itu adalah gejala-gejala untuk orang dengan terduga TB. Tetapi orang dengan batuk-batuk itu harus kita pastikan, jadi harus diperiksa dahaknya dulu untuk memastikan apakah dia TB atau tidak. Dengan sekarang kalau kita ada namanya alat TCM, tes cepat molekuler, dan itu sudah ada di semua kabupaten kota, sudah tersebar, ada di rumah sakit, kemudian ada juga di puskesmas. Dengan harapan bahwa dengan ketersediaan alat TCM ini akan mempercepat penegakan diagnosis. Jadi kalau sebelumnya kita hanya dengan menggunakan mikroskopis, nah sekarang kita sudah menggunakan yang namanya TCM. Itu lebih cepat. Setelah dahak ada, kemudian diperiksa ya hanya butuh 2 jam, kemudian hasilnya akan langsung terlihat di sistem
dan masuk ke dalam sistem informasi tuberkulosis kita atau SITB. Oke Bu, ternyata ada pertanyaan nih, mungkin pernyataan sekaligus pertanyaan juga dari kanal YouTube ya Bu, dari R.A. Agus Somadi. Jadi katanya, istri saya penderita TB dalam masa pengobatan 6 bulan dan dilanjutkan lagi. Kenapa ya dokter minum susu padahal berat badannya kurus, turun 15 kilo, maksudnya gimana ya? Mungkin ada penjelasan yang mungkin bisa ditanggapi dengan statement ini, Bu? Pengobatan TB 6 bulan sudah selesai. Iya, dan dilanjutkan lagi katanya. Biasanya kalau dokter itu ada yang melanjutkan kalau dia diagnosis dengan TB ekstra paru. Tapi kalau secara program, kita di program menyediakan pengobatan itu hanya sampai 6 bulan. Iya. Tetapi dengan harus disertai juga sih sebenarnya dengan sistem gizi yang baik, dengan nutrisi yang bagus untuk mempercepat proses penyembuhan dari si pasien. Ya, jadi memang walaupun mungkin sudah selesai di 6 bulan pertama, begitu ya, tapi ada kemungkinan akan kembali lagi, Bu? Kemungkinan akan kambuh. Ya, kemungkinan. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa TB itu sembuh total, tidak. Jadi TB itu bisa saja kambuh, bisa berulang, ya tergantung dari si pasien. Setelah sembuh itu harus menjaga juga, misalnya tidak kontak dengan pasien TB lagi, kemudian daya tahan tubuhnya harus diperbaiki, ya itu karena memang tidak ada yang menjamin bahwa TB itu tidak akan berulang. Oke Bu, kalau misalnya ada kaitannya nggak ya pembahasan ini dengan rujukan diagnostik Bu? Mungkin itu ranahnya siapa Bu? Apa bukan dari wasor atau dokter nih? Kalau rujukan diagnostik itu sebenarnya adalah di layanan petugas TB maupun dokter yang melakukan rujukan diagnostik ke layanan pemeriksaan laboratorium. Jadi ada untuk pemeriksaan TCM, ada untuk pemeriksaan kultur, ada untuk LPA, lini 1, lini 2, dan ada juga untuk pemeriksaan DST. Jadi yang merujuk itu adalah teman-teman di layanan yang melakukan pemeriksaan secara langsung. Tetapi ada persyaratannya juga, mereka untuk pemeriksaan lini 1 itu ada persyaratan untuk pemeriksaan DST dan kultur. Karena pemeriksaan ini semuanya ditanggung oleh program secara gratis, tetapi sesuai dengan alur diagnosis yang sudah ditetapkan oleh program secara nasional. Tapi dengan mungkin lingkungan Ibu sekitar begitu, bagaimana pandangan Ibu terkait rasa kepedulian masyarakat sipil ya, dalam artian rasa kemanusiaan mereka terhadap adanya isu ini, apakah mereka juga bodoh amat atau malah semakin tahun, semakin kesini maksudnya, semakin ini ikut juga membantu menemukan adanya kasus TBC? Ya. Untuk saat ini alhamdulillah karena kita mungkin informasinya juga semakin meluas, mungkin juga salah satunya dari kontribusi teman-teman yang Mali, kader-kader sudah dilatih, teman-teman di puskesmas juga sebagian besar sudah melatih kader-kadernya. Jadi semakin banyak orang yang tahu. Kemudian kita juga sudah melatih beberapa bidan di puskesmas, jadi mereka juga sudah terpapar dengan program TB. Harapannya adalah semakin banyak orang yang tahu, maka semakin informasi ini akan tersebar dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi kalau ada pasien TBC yang di sekitar kita. Betul. Ya, karena sebenarnya dukungan support yang terbesar itu adalah dukungan orang sekitar kita supaya tidak ada diskriminasi, tidak ada stigma terhadap si pasien TBC, dia tidak merasa rendah diri, sehingga dia semangat untuk berobat, semangat untuk sembuh dan bisa berkumpul kembali seperti biasa dengan teman-teman sekitarnya. Karena sebenarnya kalau pasien TBC ini kalau dia sudah minum obat selama 2 minggu secara rutin setiap hari, maka potensi penularannya itu akan berkurang. Apalagi kalau sudah sampai 2 bulan di tahap intensif, 2 bulan tahap awal itu insya Allah tidak akan menularkan lagi. Apalagi kalau sudah diperiksa dengan mikroskopis hasilnya negatif, ya itu tidak akan menularkan lagi. Tinggal bagaimana menyelesaikan kuman-kuman dorman di dalam tubuhnya sampai 4 bulan kemudian. Jadi tetap biasanya pasien teman-teman di puskesmas itu kalau sudah 2 bulan pengobatan sudah tidak ada batuk lagi, berat badan meningkat, mereka itu akan berhenti minum obat. Nah, padahal sebenarnya itu baru kuman aktifnya yang dimatikan. Ya.
masih ada PR 4 bulan kemudian untuk kuman dorman di dalam tubuhnya yang tidak aktif, itu yang harus kita matikan juga, betul. supaya tidak terjadi kekambuhan di masa yang akan datang. Tidak aktif lagi gitu, tidak memicu adanya keaktifan sama lagi. Sebenarnya juga kalau orang-orang yang putus-putus pengobatan, misalnya 1 minggu minum obat, jeda lagi 2 hari, 1 minggu minum obat, jeda lagi. Nah ini akan memicu nanti terjadi kekambuhan, dan yang paling fatal adalah terjadinya TB resisten obat. Nah, karena kan kita selama ini kalau teman-teman di layanan sebagian besar mengobati TB sensitif obat, tetapi ada juga pasien kita resisten obat. Nah, ini yang lebih parah lagi. Iya, lebih susah lagi. Lebih susah lagi, lebih banyak obat yang harus diminum, jumlahnya lebih banyak. Itu. Oke. Iya. Pada intinya memang masih menjadi PR ya, begitu. Ya. Kemudian Pak Kasri, mungkin dengan pertanyaan yang sama, kalau dari Yamali sendiri mungkin melihat lingkungan sekitar atau juga yang ditemukan di masyarakat begitu, kepedulian sesama masyarakat itu bagaimana hingga hari ini? Iya, jadi pertama harus menjadi catatan kita bersama ya dari pengalaman teman-teman di lapangan ya, bahwa penyakit TBC ini di masyarakat stigmanya itu masih tinggi. Seperti yang dikatakan nih Ibu ya. Iya, jadi memang sejalan karena ketemunya di lapangan dan memang fenomenanya demikian. Ya, jadi stigma di masyarakat misalnya yang menyebut bahwa penyakit TBC ini adalah penyakit keturunan, itu masih banyak sekali. Ya, kemudian yang menganggap juga bahwa penyakit TBC ini penyakit orang miskin banyak juga. Ya, yang lebih kacau lagi masih ada yang menganggap bahwa penyakit TBC ini penyakit yang diakibatkan oleh guna-guna. Ya, jadi saya kira itu yang menjadi itulah yang dijalankan oleh Yamali untuk mengambil peran di situ untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Ya, karena kan di masyarakat ini kan kadang-kadang kecenderungan berbeda-beda juga. Ya, biasanya petugas kesehatan turun untuk memberikan edukasi, penyuluhan. Ya, ternyata tidak cukup. Ya, kalau dari unsur masyarakat sendiri jadi antar masyarakat biasanya akan lebih terasa seperti itu. Jadi itu yang kita intensifkan juga di masyarakat. Ya, buat stigma-stigma itu memang harus kita minimalisir. Ya, jadi jalan yang kita lakukan pertama memang adalah menggiatkan edukasi melalui kegiatan penyuluhan dan kegiatan investigasi kontak misalnya. Ya, kemudian yang lain yang kita giatkan juga tentu sejalan dengan yang disampaikan Ibu Ani tadi, membuat lebih banyak orang untuk terlibat dalam program TB ini. Jadi masyarakat yang punya jiwa kemanusiaan, jiwa kerelawanan. Ya, kalau mau bergabung dalam program TB ini, walaupun mungkin tidak berlatar belakang ilmu kesehatan, kan bisa lewat Yamali TB atau komunitas-komunitas TB yang ada. Jadi dalam hal ini peran Yamali hingga hari ini yaitu memberikan edukasi begitu, dan juga bagaimana menemukan adanya kasus TBC. Ya, jadi kalau untuk memang kan kita berjalan untuk upaya penemuan kasus. Ya, jadi untuk menemukan kasus ini memang kita harus turun ke lapangan. Ya, seperti yang saya sebut tadi bahwa kadang-kala melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, akhirnya ada masyarakat yang mengaku bahwa dari gejala yang dijelaskan tadi kami punya itu. Ya, jadi kadang kita ketika ada masyarakat yang terbuka untuk itu, langsung diberikan rujukan ke puskesmas terdekat. Langsung hari itu juga? Jadi langsung hari itu juga. Ya, kalaupun misalnya puskesmasnya tutup berarti beralih ke esok hari. Jadi ada sinergitas antara jadi Yamali memberikan rujukan melalui kadernya, kemudian puskesmas juga langsung menerima itu. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ juga. Ya, tentu seperti disampaikan Ibu Ani tadi bahwa tahapannya ada juga misalnya diperiksa melalui TCM, keluar hasil. Itu kalau keluar hasil dan dia positif, kita tidak berhenti sampai di situ. Ya, kader-kader kita dorong untuk bagaimana mengawal itu, memastikan bahwa orang dengan gejala TB kemudian positif itu ingin dipastikan bahwa dia betul-betul menjalani pengobatan sampai sembuh. Saya 6 bulan kah, 9 bulan atau lebih dari itu tergantung diagnosisnya. Jadi kalau itu yang kita pastikan. Terima kasih Pak. Kalau berbicara kasus seperti yang dikatakan oleh Pak Kasri, Bu Ani mungkin bisa sampaikan apakah tren peningkatan atau penurunan di tahun 2023 ini berbeda dengan pada saat COVID mungkin? Oh iya, kalau berdasarkan data yang ada di SITB kami, pada saat 2020-2021 itu terjadi penurunan yang drastis untuk jumlah kasus TB kita.
dan mulai menaik lagi di 2022 dan 23. Untuk tahun 2022 itu kita sudah terjadi peningkatan 60% untuk treatment coverage-nya yang harus ditemukan dibanding di tahun sebelumnya hanya 47%. Jadi karena teman-teman juga sudah mulai aktif untuk berkegiatan. Nah, kenapa terjadi penurunan pada saat masa pandemi COVID? Karena memang mungkin terjadi kekhawatiran di masyarakat, walaupun dia ada gejala TB, mereka takut, khawatir untuk datang ke layanan karena khawatirnya mungkin jangan sampai nanti diagnosanya COVID dan diisolasi. Nah, itu yang mereka pikirkan. Jadi mereka lebih bagus di rumah saja dengan gejala dan tidak memeriksakan diri. Makanya banyak terjadi penurunan kasus karena memang mungkin salah satu seperti itu. Nah, kemudian terjadi peningkatan kasus kita juga di tahun 2022. Hal ini juga terjadi karena kontribusi dari pasien TB anak yang sebelumnya di tahun 2021 itu hanya 400 pasien TB anak, di 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan sampai 150%. Jadi dari 400 itu menjadi 1000-an pasien TBC anak. Jadi itu terjadi peningkatan cukup signifikan. Nah, hal ini mungkin juga terjadi karena yang pertama sosialisasi TB anak ini sudah tersampaikan ke dokter-dokter anak juga di semua kabupaten kota karena kita sudah melakukan sosialisasi infeksi laten TBC dan TPT. Kemudian ketersediaan tuberkulin sebagai salah satu alat untuk penunjang penegakan diagnosis TB anak itu sudah tersedia di tahun 2022 yang disiapkan dari kementerian juga. Nah, itu mungkin salah satu penyebabnya. Kemudian yang lain karena memang teman-teman aktif melakukan investigasi kontak di lapangan, jadi teman-teman Puskesmas bersama dengan kader-kader itu turun melakukan investigasi kontak. Jadi jika ada satu pasien TBC yang ditemukan, maka mereka akan melakukan investigasi kontak di sekitar rumah atau di dalam kontak serumah maupun kontak erat dari si pasien TBC sampai 20 orang dalam satu pasien, sehingga semakin banyak terduga TBC yang ditemukan, harapannya adalah semakin banyak terduga TB yang ditemukan, didiagnosis, akan semakin banyak juga pasien TBC yang ditemukan dan diobati. Iya, betul. Jadi seperti itu kondisinya, kenapa pasien kita meningkat di tahun 2022. Harapan kami adalah di tahun 2023 semakin meningkat lagi. Jadi tentunya perlu juga dukungan dari teman-teman kami di program terkait dengan tadi pengembangan program, ada public private mix-nya, dokter praktek mandiri di klinik dengan rumah sakit swasta melaporkan semua pasien TBC yang diobati, kemudian screening DM pada pasien pada screening TB pada pasien DM, HIV juga, kemudian ada juga screening X-ray pada kontak serumah pasien TBC. Nah, itu adalah salah satu langkah kita bagaimana menemukan pasien TB secara aktif. Tapi mungkin maksudnya tadi yang meningkat di tahun 2023 ini adalah jumlah yang terlapor begitu ya, bukan jumlah kasusnya juga yang meningkat ya Bu. Iya, karena perlu diluruskan, jangan sampai salah paham mereka. Ternotifikasi. Iya, betul. Jadi memang yang ternotifikasi, maksudnya yang melaporkan, tercatat begitu yang perlu ditambah. Karena kan begini, kondisinya adalah kalau satu pasien yang tidak kita temukan di masyarakat, kalau dia tidak ditemukan dan tidak diobati walaupun dia sudah sakit, nah dia akan menularkan di sekelilingnya 10-15 orang dalam satu tahun. Jadi seperti multi level, jadi kalau satu tidak diobati, dia akan menularkan 10-15 orang di sekitarnya. Makanya tugas kita adalah bagaimana menemukan sebanyak-banyaknya pasien TBC, supaya tidak ada lagi potensi penularan di masyarakat. Nah, kalau tidak ada lagi pasien TBC aktif yang kita temukan, nah tentunya PR kita adalah yang TB laten lagi. Yang TBC laten maksudnya orang kelihatan sehat dari luar, tapi sudah ada kuman dorman di dalam tubuhnya. Ini juga yang menjadi PR kami di program. Jadi ada dua PR kami, orang yang sakit TBC kita obati, orang yang infeksi laten, yang kelihatan sehat dari luar, tetapi ada kuman TB. Nah, kekhawatirannya yang infeksi laten ini adalah berapa tahun ke depan jika kondisinya kurang bagus, itu akan menjadi aktif. Nah, di program ini juga kita sudah ada penanganan untuk yang infeksi laten TB dengan pemberian terapi pencegahan tuberkulosis. Untuk semua golongan umur. Bagaimana bentuk pencegahan yang dimaksudkan, Ibu? Dengan pemberian pengobatan juga. Ada minum obat juga? Ada minum obat, ada yang satu kali 1 minggu selama 3 bulan, ada juga
setiap hari selama 6 bulan, tergantung dari golongan umurnya. Berarti untuk melihat seseorang ini mungkin punya kan dua Infeksi PR laten, nih, ya. infeksi laten yang dimaksud Ibu ini, untuk memastikannya seperti apa nih Bu? Oh ya, kalau kita di program untuk memastikan seseorang itu infeksi laten atau tidak, tentunya dengan pemeriksaan tuberkulin. Jadi, tapi target kita untuk pemeriksaan orang sasaran prioritas infeksi laten ini adalah yang pertama ODIF, orang dengan HIV/AIDS. Kemudian yang kedua orang dengan kontak serumah dengan si pasien TBC. Mulai dari bayi, balita, remaja, dan dewasa sampai lansia, itu semua. Jadi semua orang yang kontak serumah dengan pasien TBC ini harus kita periksa ada gejala TB atau tidak. Kalau tidak ada gejala TB, maka itulah yang menjadi sasaran kita diperiksa tuberkulin untuk memastikan apakah dia infeksi laten atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah orang dengan HIV negatif tetapi dengan risiko tinggi. Misalnya petugas kesehatan yang setiap hari melayani pasien TBC, nah itu orang yang berisiko tinggi, warga yang di warga binaan pemasyarakatan, orang-orang yang di asrama, sekolah, barak-barak militer ataupun di panti-panti. Nah itu yang menjadi orang-orang menjadi sasaran kita untuk di tuberkulin. Karena kalau kita mau tuberkulin semua orang dengan yang tanpa gejala itu butuh biaya besar. Karena tuberkulin skin test kita terbatas karena mahal juga untuk pemeriksaan tuberkulin. Tapi saat ini masih disiapkan oleh program secara gratis. Jadi memang sasarannya untuk saat ini ya yang 3 diprioritaskan tadi. itu yang ada 3 disebutkan oleh Bu Ani tadi. Betul. Untuk menjangkau atau mungkin membantu begitu program yang sudah ada dari Dinas Kesehatan Pusat dan juga Provinsi pastinya, dalam hal ini kan yayasan dan juga pastinya komunitas itu perlu merupakan komponen esensial membantu penanggulangan atau juga mencegah semakin meningkatnya kasus ini. Nah, ada organisasi atau komunitas apa saja yang mungkin selain Yamali atau yang sudah bekerja sama dengan Yamali nih, Pak? Ya, jadi untuk ini ya saya kira kita tidak jalan sendiri juga. Ya, walaupun untuk representasi ya TB komunitas ya untuk pengelola program memang kita yang koordinir Yamali TB. Ya, tapi untuk organisasi-organisasi ya pegiat TB ya yang ya mensupport, membantu bersama-sama untuk bergerak di masyarakat itu ada beberapa. Ya, jadi termasuk yang menarik ini ya ada juga organisasi ya penyintas TB. Ya, jadi misalnya di Makassar ini ada namanya Kareba Baji. Ya, jadi itu ya orang-orang yang sudah sembuh dari TB ya bisa berperan sebagai peredukator ya untuk orang-orang yang ya sedang menjalani ya pengobatan. Ya, jadi ada support juga di situ. Ya, kemudian di tempat lain ya ada juga Daeng TB di Goa. Ya, jadi memang baru 2 itu untuk organisasi penyintas. Ya, kalau di luar itu ya sejauh ini ya baru NGO saja yang ada. Ya, tapi ya misalnya di Jeneponto ada Mitra Turatea, kemudian di Bulukumba ada Mitra Husada. Ya, jadi sejauh ini baru ya komunitas-komunitas itu. Ada juga yang baru di Sulawesi Selatan ini namanya ya Perkumpulan Perhimpunan ya Pemberantasan Tuberkulosis, ya PPTI. Ya, itu juga yang baru, walaupun untuk sejauh ini kami belum sempat ketemu karena memang baru. Ya, tapi ya kita menjajaki bahwa ya karena kita isunya sama-sama di TBC ya tentu ya perlu ada sinergitas ya untuk kita sama-sama jalan. Ya, mungkin nanti setelah tayangan ini bisa langsung nih ada ya, kerjasama. Oke, nah untuk itu kita kan juga perlu ketahui nih bagaimana penanganan yang tepat dari mungkin Yamali bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Selain mungkin yang telah disampaikan oleh Ibu Ani, apakah mungkin ada program yang tadi kan adalah program represif begitu, bagaimana menekan jumlah kasus begitu. Tapi mungkin ada program preventif yang sudah disediakan atau mungkin sudah dijalankan? Oke, kalau dari program pencegahan itu sebenarnya kan sudah berjalan. Yang pertama dengan adanya vaksinasi BCG, nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi terapi pencegahan tuberkulosis. Untuk terapi pencegahan tuberkulosis tadi kan ada 3 sasarannya, sasaran utama. Kemudian untuk pencegahan yang berikutnya adalah bagaimana kita harus memperhatikan lingkungan sekitar kita, perhatikan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tentunya seiring dengan berjalannya, karena kan sifat kuman TBC itu dia itu akan mudah mati dalam beberapa menit saja kalau kena sinar matahari. Nah, makanya kalau orang misalnya ada pasien TBC lebih bagus itu kalau dia
dia itu disimpan kamarnya mungkin di bagian depan supaya sinar matahari bisa masuk udara. Nah, itu adalah pencegahan supaya tidak tertular ke keluarganya yang lain. Ya, itu kalau dari segi lingkungan ya, pencegahan supaya keluarga yang lain itu tidak tercegah Kemudian yang lainnya juga adalah penggunaan masker. Nah, ini juga kemarin sih sebenarnya pada saat terjadi COVID kita dari program juga mungkin kenapa juga mungkin terjadi penurunan, salah satunya karena orang beramai-ramai pakai masker. Nah, itu adalah salah satu pencegahan yang baik juga untuk tidak terjadi penularan. Jadi yang paling bagus adalah bagaimana pasien TBC yang pakai masker supaya droplet yang keluar pada saat mereka berbicara, bersin ataupun berbicara itu tidak keluar kemana-mana. Karena kan pada saat pasien TBC berbicara, bersin, batuk, nah itu banyak droplet-droplet yang akan keluar. Tapi gimana kalau misalnya yang memiliki penyakit TBC tidak menggunakan masker, sedang yang normal atau sehat-sehat aja pakai masker, apakah bisa juga kena TBC, Bu? Gimana itu maksudnya? Sebenarnya bisa tercegah, tetapi yang lebih maksimal lagi kalau pasien TBC-nya, apalagi kalau dia masih di fase-fase tahap awal pengobatan TB. Kalau dia sudah lepas, misalnya sudah di tahap selesai tahap awal 2 bulan, kalau mau lepas masker itu tidak ada masalah. Yang paling efektif itu adalah di 2 minggu pertama itu, karena potensi penularannya memang cukup tinggi karena aktif-aktifnya si kuman TB ini. Jadi memang perlu kesadaran diri ya, Bu. Betul. Jadi mungkin mendapati dirinya punya gejala begitu batuk-batuk cukup lama, segera periksa, segera periksa dan juga paling penting itu pakai masker dulu ya, Bu. Pencegahan yang lainnya adalah bagaimana meningkatkan imunitas tubuh. Ya, berarti harus bahagia, Bu. Bahagia salah satu. Dan tadi butuh sinar matahari, paparan sinar matahari. Dalam hal ini mungkin vitamin D begitu ya, Bu, yang perlu dikonsumsi. Ya, bisa juga. Tapi yang paling penting ini adalah terkait dengan sifat kumannya tadi. Karena kalau kuman itu akan mati beberapa menit saja kalau kena sinar matahari. Dan dia akan tahan lama kalau di ruang ber-AC. Nggak akan bertahan lama? Iya, kan lembab. Iya sih. Jadi memang terik matahari atau cahaya lah yang bisa membantu ya, Bu. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir begitu dari kedua narasumber, tentu kita ingin mendengar juga bagaimana harapan Ibu dan juga Pak Kasri dalam hal ini. Ada penyampaian bagi mungkin tadi dikatakan ada yang sudah terdiagnosa atau penyintas atau bahkan juga masyarakat secara umum nih. Silakan, Bu. Ya, kalau kami dari program berharap bahwa program tuberkulosis ini bukan hanya menjadi masalah bagi kita di kesehatan, tetapi ini adalah PR buat kita semua. Jadi untuk menemukan pasien TBC sebanyak-banyaknya, maka perlu kontribusi dan sinergitas dari semua lintas sektor dan lintas program yang ada, dan terutama adalah masyarakat, kadar-kadar yang ada di wilayah puskesmas. Nah, untuk mencapai ini, karena target kita adalah eliminasi 2030, maka target kita saat ini adalah bagaimana menemukan pasien TBC sebanyak-banyaknya, sehingga di tahun 2030 itu tidak ada lagi pasien TBC yang aktif. Nah, mungkin yang tersisa adalah yang dorman-dorman. Ya. Jadi target kita adalah untuk saat ini tos TBC, temukan, obati sampai sembuh TBC-nya. Kemudian yang infeksi laten juga harus kita temukan dan harus kita obati supaya tidak menjadi PR lagi tambahan di masa yang depan. Iya, betul. Oke, terima kasih Bu Ani. Dan tentunya kita ingin juga mendengar harapan dari Pak Kasri mewakili Yamali untuk mewujudkan eliminasi TBC di Sulawesi Selatan khususnya. Silakan. Ya, jadi ya untuk perwujudan eliminasi TBC 2030 ini ya saya kira sangat sejalan dengan yang disampaikan Ibu Ani tadi, karena memang ya jalan kita adalah jalan yang sama ya, dan tentu yang menjadi catatan kita adalah ya lebih banyak pihak yang terlibat dalam ya upaya ini tentu akan lebih baik. Betul. Ya, termasuk untuk saat ini kita bersyukur ya bahwa ya pengobatan, penanganan ya tuberkulosis itu masih gratis ya, atau disiapkan oleh pemerintah ya, dalam hal ini pemerintah pusat melalui kerjasama di ya tingkat pusat ya, tapi ya ke depan ya akan banyak tantangan lagi. Ya, jadi tentu dari kami di komunitas juga
Ya kalau ditanya terkait dengan harapan kita adalah pemerintah daerah ya tentu perlu juga ada perhatian penuh terkait dengan isu TBC ini karena tren kasusnya terus meningkat juga ya baik dari sisi temuan maupun dari sisi ya perakiraan angka kasus di masyarakat. Ya oleh karena itu ya regulasi juga saya kira sangat penting karena ya menjadi catatan kami ya untuk TBC ini kan ya sebenarnya sudah ada perpresnya. Ya ada Perpres nomor 67 tahun 2021 tentang ya TBC. Ya tapi ya untuk di level daerah belum ada turunannya ya, jadi belum ada Pergub tentang TB, belum ada Perbub tentang TB ya atau Perda tentang TB di Sulawesi Selatan ini. Ya jadi harapan kita ya harus ada sejalan ya secara nasional, ya pemerintah kita juga butuh terlibat. Ya ini kan kita ya kalau yang Mali kan representasi masyarakat. Ya dinas sudah maksimal pada perannya, layanan sudah maksimal pada perannya. Ya kita juga komunitas sudah terus bergerak pada peran kita masing-masing. Ya tentu keberpihakan pemerintah daerah juga sangat diharapkan untuk hal ini. Ya, saya kira itu. Ya, jadi memang besar harapan Ibu dan Bapak dalam hal ini penyampaiannya bukan hanya kepada masyarakat tapi juga bagaimana kolaborasi dari pemerintah daerah dan juga pusat dan tentunya paling penting adalah masyarakat itu sendiri ya. Oke, semoga dengan tayangan ini bisa membantu dalam eliminasi TBC di Sulawesi Selatan khususnya dan juga pastinya di Indonesia agar rankingnya semakin turun ya Bu dan Pak. Oke, terima kasih Bu Ani, terima kasih Pak Kasri, sehat dan sukses selalu. Amin. Jangan lupa tos TBC. Oke, jangan lupa tos TBC. Gimana nih Bu? Gini, tos TBC. Temukan, obati, sampai sembuh. Oke, terima kasih Bu dan terima kasih Pak. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Fiornet Jiretno mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.